Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-320. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-320 kali ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada saham KRAS, ICBP, Tekim, INKP, BCAP, dan saham Silo. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin sahamnya masih belum diulas ya, contohnya ada permintaan bahas saham Just, bahas saham BGTG, katakan ada Friend, Dinar, BKSW, DAK, ada Kota, mungkin ada saham yang contohnya INPC. Nah, itu saham-saham yang memang hampir semua sudah naik tinggi ya. Dari yang kemarin sudah saya katakan bahwa dari semua bank digital yang masih belum ada pergerakan yang memang cuma MCOR, dan MCOR sudah naik dari harga 131 dan sekarang udah 150. Dan saya tidak akan membahas yang sudah naik tinggi karena ada potensi kalau misalkan dia koreksi sesaat, teman-teman yang baru beli di pucuk itu pasti paniknya bukan main. Jadi saya tidak mau mengambil resiko buat teman-teman. Saya tetap akan cari emiten-emiten yang memiliki level support terdekat atau yang memiliki reward lebih menarik ya dibandingkan resikonya. Jadi resikonya benar-benar terbatas, dan juga mungkin ada yang beberapa mungkin ya masih bagus lah untuk direview, akan saya coba review. Seperti biasa, sebelum kita lanjut untuk membahas ke-6 saham tersebut, maka kita akan review indeks harga saham gabungan, di mana dalam perdagangan hari ini indeks tutup turun tipis minus 0,03% di harga 6.203, masih bertahan di level support psikologis di 6.200, di mana hari ini ada kurang lebih 214 saham yang naik, ada 262 saham yang turun, dan ada 171 saham yang bergerak stagnan, di mana hari ini ada sekitar 15,9 triliun transaksi yang terjadi di bursa kita. Kalau kita perhatikan bahwa sentimen hari ini begitu luar biasa karena IPO-nya Bukalapak.com hari ini tercatat opening langsung ke 1055, dan setelah itu langsung arah auto reject atas dengan kurang lebih ada waktu di closing ini sekitar 6,3 juta lot ya yang posisi antri di bid. Tadi pagi sempat 20 juta, itu luar biasa, sangat tebal. Seumur hidup saya selama 7 tahun saya di market, saya baru lihat ada bid setebal itu, 21 juta. Itu tebal sekali. Dan turnover dari Bukalapak juga 500 miliar, namun ada kurang lebih 100 miliaran net sell asing kalau tidak salah. Jadi teman-teman yang mungkin baru mau kejar Bukalapak, ya mungkin hati-hati saja ya. Kalau kami ikut IPO tapi dapatnya tidak banyak. Dikit sekali, tapi walaupun cuma dikit lumayan, cuannya bisa buat beli kopi ya. Lumayan ya. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham KRAS, Krakatau Steel Persero, di mana dalam perdagangan hari ini ditutup naik 3,78% di harga 494, dan ini menurut saya masih menarik. Kenapa? Karena antara jarak saat ini menuju ke PBH ke 595 itu masih jauh sekali ya. Jadi masih ada punya potensi yang cukup lebar dibandingkan dengan resikonya. PBL di 474, harga saat ini di 494, artinya jaraknya kurang lebih ada 20 poin. Padahal kalau kita tahu bahwa harga opening dia atau previous close-nya dia adalah di 476. Jadi kalau teman-teman beli yang dari hari kemarin, itu jaraknya cuma 1 tick, dekat support sekali. Nah, sekarang dia sudah bergerak naik, dan apakah masih bisa terus naik? Maka jelas kita akan membeli ketika dia mampu melewati yang namanya resistance psikologis di harga 500. Kalau memang bisa melewati 500, maka silakan pertimbangkan untuk entry dengan target kenaikan adalah menuju ke 595 sampai dengan 665. Akan tetapi kalau memang dia masih kasih kita kesempatan dia turun, maka lebih bagus lagi kalau misalkan kita bisa dapat di area 474 sampai dengan 480. Itu menjadi area yang menarik sekali untuk kita miliki. Yang penting adalah teman-teman harus perhatikan level 474 itu tidak boleh jebol. Kalau jebol ya jelas kita jangan dulu masuk, kita wait and see. Akan tetapi kalau ternyata dia bisa turun masuk ke area beli tadi, maka itu sangat-sangat bagus. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak turun, maka ya jelas kita menunggu sekalian dia breakout di resisten harga 500. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi broker summary-nya sudah mulai menarik.
dan sudah mulai ada tanda-tanda bahwa emiten ini sedang atau mengalami akumulasi ya. Kalau kita perhatikan dari sentimen analisisnya bahwa di tanggal 6 Agustus kalau tidak salah hari ini kinerja keras melesat di semester 1 ya. Yaitu kurang lebih melonjak sekitar 142,56% ya dari dari semester 1 2020 dibandingkan dengan semester 1 di 2021. Jadi kenaikannya luar biasa dan itu juga disumbang oleh penjualan produk baja ekspor ya. Itu naiknya luar biasa ya 1758%. Nah, sentimen analisisnya sudah positif, broker samirnya juga sudah mulai positif. Kemudian technical analysisnya juga sudah mulai bagus, ya sehingga ini bisa dimasukkan ke watchlist di hari Senin. Tinggal kita lihat entry-nya yang paling tepat atau yang paling menarik adalah ketika dia breakout, atau kalau dia masih kasih kesempatan dia turun, ya sudah itu adalah kesempatan buat kita untuk mengambil emiten ini. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Indofood CBP Sukses Makmur dengan kode emiten ICBP. Di mana dalam perdagangan hari ini ICBP sukses naik 1,53% di harga 8.275, di mana hari ini juga sempat mengalami kenaikan tertinggi di 8.325. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas di sini broker summary-nya menarik sekali. Ini kalau pandangan saya pribadi, broker summary-nya menarik sekali. Kalau kita perhatikan dari technical juga ini masuk dalam kategori yang sangat menarik. Kenapa? Dia dekat dengan PBL. PBL di 8125, sedangkan harga saat ini di 8275. Artinya kurang lebih ada 150 poin ya, kurang lebih 150 poin atau 7 tick. Harga saat ini menuju ke area support terkuat. Nah, ini kalau misalkan di hari Senin dia bisa turun lagi katakan di 8.200, maka silakan pertimbangkan untuk entry 8125 sampai dengan 8.200. Cut loss kurang lebih di area 8.100 dan target kenaikan adalah menuju ke 8.850 sampai dengan 9.025. Itu kalau misalkan ternyata dia bisa turun nih, bisa masuk ke area 8.200 ke bawah sampai ke 8125. Akan tetapi kalau dia malah naik terus, ya maka kita cegat dia, jangan sampai kita ketinggalan. Di sini ada gold line di 8325, kurang lebih ada 50 poin lagi atau kurang lebih ada 2 tick. Jadi ketika dia breakout tidak turun nih, malah bisa naik lagi, bisa menembus 8325, ya sudah, kita ambil saat breakout tersebut. Tapi ingat, cut loss-nya bukan pakai lagi yang di 8.100, kita bisa atur sendiri sesuai dengan preferensi resiko masing-masing. Bisa minus 3%, bisa minus 5%, bisa minus 3 tick dari harga beli, bisa minus 3 tick dari harga support, itu bebas. Yang penting teman-teman tahu bahwa ketika teman-teman cut loss, teman-teman sudah siap bahwa ini saya ikhlas untuk hilang. Kalau memang ternyata skenario diet yang terjadi adalah mampu melewati gold line di 8325, maka silakan teman-teman pertimbangkan beli dengan area 8325 sampai dengan 8375. Target kenaikan adalah sama ke 8850 sampai menuju 40 hari harga tertinggi di harga 9025. Kemudian saham selanjutnya akan kita review kali ini adalah saham Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk dengan kode emiten TEKIM. Di mana dalam perdagangan hari ini TEKIM sempat naik ke 7.025, sempat naik tinggi, namun sayang sekali closingnya hanya bertahan di 6.925 atau naik tipis 1,46%. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi broker summary-nya masih belum bagus sebenarnya, tapi kecenderungan mungkin dalam beberapa waktu, ya mungkin 3-4 hari di minggu berikut, mungkin TEKIM akan mengalami kenaikan karena itu adalah fase akumulasinya. Saat ini memang masih didominasi oleh beberapa broker yang saya anggap adalah broker yang cukup kuat. Namun di top buyers juga sudah terlihat ada broker-broker kuat yang sudah mulai muncul ya, mulai nampak, tapi masih belum masuk dalam top-top tertinggi dari pembeliannya. Jadi ini hanya menunggu waktu. Akan tetapi yang menjadi menarik, yang menurut saya layak untuk kita pertimbangkan, layak untuk kita masukkan ke watchlist hari Senin, karena dia masih berada di dekat dengan area PBL atau area support terkuat, yaitu di berapa? Di 6.675. Harga saat ini di 6.925. Artinya teman-teman cuman butuh kurang lebih ada sekitar berapa tuh? Ada sekitar 250 poin mungkin. Itu menuju ke
area support terkuatnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman bisa dapat lagi, katakan dia koreksi dulu ya, dalam beberapa hari, mungkin Senin Selasa dia koreksi, katakan dia bisa masuk ke area 6675 sampai dengan 6750, maka teman-teman silakan bisa ambil untuk melakukan pembelian di emiten ini. Kalau jebol di bawah 6675 jelas kita jangan dulu masuk, atau kalau sudah terlanjur masuk ya kita prepare cut loss-nya katakan di 6600 atau di 6550. Tapi kalau memang dia bisa kuat bertahan di 6675 sampai dengan 6750, silakan masuk ke area tersebut. Target kenaikan kita adalah menuju ke 8025 sampai dengan 9500. Itu skenario pertama. Kalau memang dia bisa turun. Tapi kalau dia malah naik terus gimana, Kak? Nah, di sini sekali lagi ada yang namanya gold line. Ketika dia mampu melewati 7025, ya sudah kita buy on breakout di gold line-nya 7025 sampai dengan 7050. Target ke 8025 sampai dengan 9500, dan kita prepare cut loss-nya ya bisa pasang di 6900 sampai dengan 6950. Setelah Tekim, kita ke temannya Indeks Kiat Pulp and Paper INKP, di mana dalam perdagangan hari ini INKP sempat naik juga ke 7250, namun sayang sekali dia closingnya di 7000 atau cuma naik 2,18%. Kalau kita perhatikan dari technical analysisnya, di sini PBL di 6725, harga saat ini 7200, resiko masih low karena kurang lebih ada sekitar 275 poin lagi dia menuju ke area support terkuat. Sehingga sama seperti Tekim, kalau memang dia bisa turun dulu, katakan di 6725 sampai dengan 6850, ya maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di area tersebut. Batasi cut loss kurang lebih teman-teman pasang di 6625 sampai dengan 6650. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 8.000 sampai dengan 8.775. Akan tetapi kalau misalkan dia tidak turun nih, malah bisa naik terus, ya maka kita pakai sini lagi yang namanya gold line. Ketika dia melewati 7250, maka silakan pertimbangkan untuk membeli ketika dia bisa melewati lagi di 7250. Kemudian kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas di sini broker summary-nya sudah mulai menarik ya, ini jauh lebih menarik dibandingkan Tekim. Jadi kalau misalkan disuruh memilih, ya broker summary bagusan INKP, dan ada kemungkinan dia lebih cepat naik duluan baru Tekim. Tapi ini hanya pandangan, karena sekali lagi Bandar itu punya trik. Dia mungkin nonton saat ini, dia bisa rubah lagi nih skenario-nya, bisa dia ganti, ini orang udah bahas di minggu ini, saya buat dia jangan dulu naik, nanti minggu depan lah. Bisa, semua bisa terjadi. Jadi kita hanya bisa memprepare saja. Akan tetapi kalau ternyata memang prepare kita siap, sangat siap, ya tentu kita selalu bisa menghadapi apa yang akan terjadi. Mau dia naik atau mau dia turun, ya kita semua selalu siap. Dan satu pesan saya juga bahwa sekali lagi, kenapa teman-teman itu selalu pengen ngejar yang sedang naik tinggi dibandingkan yang saat dia masih benar-benar ditinggal, masih benar-benar belum naik, itu tidak ada yang mau lirik. Ketika dia terbang tinggi, akhirnya semua baru mau kejar. Ini bisa beli nggak? Boleh masuk nggak? Itu yang jadi keresahan juga ya. Kenapa ketika ada yang dekat support, itu tidak mau masuk, tapi sudah terbang tinggi, lebih berani. Nah itu sebenarnya menurut saya pribadi sebenarnya wajar. Karena saya juga dulu awal-awal, tahun pertama, tahun kedua itu, ya seperti itulah. Lebih senang kejar yang sedang running. Lebih senang mantau running trade hanya untuk cari yang sedang happening saat itu, yang naiknya sudah 5%, ikut hajar, dibanting, cut loss, ditarik lagi. Akhirnya kita digocek terus, psikologi hancur. Tapi semakin ke belakang saya mulai belajar bahwa ternyata ada orang yang bisa mempermainkan psikologi di dalam market. Makanya saya selalu mencoba untuk terbuka dengan semua analisis. Ya jadi mau pakai teknikal, fundamental, bandranologi, sentimen, apapun itu, bagi saya itu hanya sebagai pelengkap untuk menghadapi market ya. Ibarat itu adalah senjata-senjata. Saya punya tameng, saya punya panah, saya punya shotgun, saya punya AK-69 mungkin. Tapi yang terpenting itu adalah mindset kita, tubuh kita sendiri. Yang terpenting itu adalah money management kita. Yang terpenting itu adalah mental kita, emosi kita, psikologis kita. Itu yang terpenting. Karena apa? Percuma kita sudah punya banyak senjata, ketika mau turun perang, disuruh turun perang, takut apa? Takut mati. Nah itu yang susah. Kalau kamu sudah siap jadi trader, ya sudah tahu tuh, cut loss itu pasti ada. Tidak mungkin tidak.
Pasti ada rugi, pasti akan ada untung. Nah, prepare lah ketika kamu sudah mau atau sudah niat memang mau terjun ke pasar modal, mau jadi seorang trader. Jangan sampai kita mau enak-enak saja. Kebanyakan orang pasti akan jadi orang yang kalau bisa saya cuan terus. Cuan. Tapi kalau trader yang bagus, trader yang hebat adalah mereka yang berpikir bagaimana cara saya memitigasi resiko. Dia tahu ada resiko, tapi dia mau memperkecil resiko tersebut. Dengan cara apa? Kalau trader ya jelas cut loss. Trading plan yang sudah ada, jebol di bawah itu out dulu, tidak masalah. Banyak teman-teman saya yang saya lihat cuan sebulan itu 2 miliar, ya kan? Tapi kalau di breakdown, itu minusnya ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang 30 juta, ada minusnya ada. Tapi ketika di total selama sebulan, dia masih cuan 2 miliar. Kenapa bisa begitu? Karena dia disiplin. Kalau dia tidak cut loss, itu dalam turunnya dan minusnya bisa sampai bermiliar-miliar, dia tidak bisa trading lagi, dia tidak bisa dapat kesempatan, dia tidak bisa menghasilkan profit lagi di bulan-bulan berikutnya. Jadi mending dia cut secepatnya, tapi dia bisa putar lagi, siapa tahu dapat momentum yang lebih bagus. Jadi sekali lagi untuk INKP, skenario-nya adalah seperti yang tadi sudah diinformasikan. Selanjutnya ada request untuk saham MNC Capital Indonesia, di mana memang ini juga sudah naik tinggi sebenarnya, tapi karena dia masih istilahnya sopan ya, naiknya tidak terlalu drastis seperti yang lain ya. Jadi kita akan ulas kali ini, di mana BCAP ditutup naik 3,67% di harga 141. Kalau kita perhatikan bahwa hari ini cukup besar turnovernya sampai 154 miliar. Ini menurut saya salah satu volume yang cukup besar sekali. Dan kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya ini sudah banyak sekali distribusi ya. Ini cirinya adalah satu broker berdiri sendiri dengan volume hampir 172 juta ya. Ini berdiri sendiri ya. Satu aja, yang lain itu sudah terima tuh. Apalagi topnya, top 5-nya ada. Aduh, itu udah. Ini yakin saya nyangkut semua ini. Ya semoga kita berharap dia bisa naik lagi, harapan saya. Tapi kalau model seperti ini jelas saya tidak akan mengambil resiko sebesar ini. Walaupun dia bisa naik lagi, sabar. Saya pasti akan sabar. Saya mau menunggu sampai dia confirm, memastikan betul. Jadi kalau kita masuk trading, jangan asal masuk. Nanti nyangkut baru kita pusing. Tapi kita riset baik-baik. Oke, kalau mau masuk di sini level masuknya. Kalau ternyata dia gagal, oke, saya sudah siap cut loss di sini. Oh, kalau ternyata dia naik, oh, saya harus taking profit di situ. Kalau untuk BCAP, harga saat ini 141. PBH, support saat ini itu di 132. Resisten itu di 248, cukup jauh. Tapi itu adalah resisten tertinggi. Harga saat ini ke PBH itu sangat jauh sekali. Dan dia tidak punya level support terdekat ya. Terdekat ya 132 sampai dengan 136. Tapi itu menurut saya sudah cukup jauh, dan kalau saya pribadi, resiko sebesar itu kalau masuk di harga saat ini saya tidak bisa terima. Kalau cut loss saya tidak bisa terima. Kenapa? Karena ruginya terlalu besar. Katakan saya beli 10 juta, mungkin dia minus 5%, ya rugi saya sudah cukup besar. Jadi saya tidak bisa terima itu. Nah, oleh sebab itu, apa yang saya lakukan dengan kondisi seperti ini? Ya maka saya akan tawar. Bisa lah, semoga lah dia turun ke 132 dulu, sampai dengan 135 lah. Siapa tahu dia ke sana. Kalau ternyata dia turun ke sana dan bisa turun lagi, ya saya cut loss, katakan 129. Tipis itu, cuma sedikit. Karena dia benar-benar jebol support terkuat. Pasti ada yang bilang, kan bisa juga kita beli 141 kalau turun di bawah 140 jual. Bisa saja. Itu hak teman-teman. Tapi kalau saya pribadi tetap saya patokan dengan support resisten yang terkuat itu. Jadi kalau memang bisa jebol, ya sudah, saya cut loss dulu. Tapi kalau teman-teman mau coba di 141, katakan karena 140 ada support psikologis, ya boleh. Tapi ingat, cut loss-nya di berapa? Harus siapkan juga itu tuh plan-nya. Jadi kalau mau ambil di level berapapun, yang penting teman-teman kalau sudah punya exit planning-nya bebas. Tidak perlu ikut saya juga, tidak apa-apa. Kalau prinsip saya di sini adalah saya kasih panduan nih, guideline. Kalau ternyata ini tidak diikuti, teman-teman sudah punya sendiri, ya wah lebih bagus. Saya lebih senang. Karena apa? Artinya sudah mandiri dan bisa ke depannya bisa tidak perlu bergantung dengan orang lain. Itu saya acungin jempol. Jadi kalau bisa setiap hari kita harus terus baik dan lebih baik dari diri kita yang kemarin. Itu
poin utamanya. Jadi kalau untuk becap, saya tetap akan lebih merekomendasikan mending dia turun dulu deh. Mending dia uji lagi 132. Kalau memang kuat ya kita ambil di sana. Tapi kalau itu pun 132 tidak mampu bertahan ya mending sekalian di 111. Itu adalah area PBL-nya. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-320 hari ini adalah saham PT Siloam International Hospital dengan kode emiten SILO. Di mana dalam perdagangan hari ini SILO ditutup naik 1,16% di harga 8.700, di mana SILO tadi pagi sempat turun ke 8.525. Nah, ini saham SILO juga masih berada dalam level support yang cukup menarik ya secara risk reward, karena support terkuatnya di 8.300 dan resistannya di 10.875. Jadi risk rewardnya sangat bagus, sangat lebar sekali. Dan kalau memang dia bisa ya, ini kalau dia bisa turun sedikit lagi, katakan 8.300 sampai dengan 8.500 lah. Semoga bisa. Nah, teman-teman bisa ambil ya, ambil. Yang penting level 8.300 itu tidak mampu ditembus lagi. Kalau bisa kuat di 8.300, maka SILO ini menarik sekali secara technical analysis. Dengan area beli katakan 8.300 sampai dengan 8.500, cut loss kurang lebih di 8.200. Target kenaikan adalah menuju ke 10.875 sampai dengan 11.150. Bagaimana kalau kita lihat dengan broker summary ya? Kalau kita perhatikan hari ini turnovernya cuma 2,2 miliar rupiah. Dari broker summary di sini menurut saya pribadi sudah mulai menarik. Ini sudah mulai menarik dan sepertinya ini sedang akumulasi. Jadi ya manfaatkan momentum lah. Kalau memang takut dia tidak bisa turun ke 8.300 ya sudah di 8.700 ini teman-teman mulai mencicil juga. Sistem mencicil tapi kita main swing ya. Beli katakan 10 lot dulu. Nanti dia turun lagi 8.600 tambah 10, 8.500 tambah 10, 400 tambah 10, 300 tambah 10. Kalau bisa kuat di sana ya. Reboundnya teman-teman pasti punya average sudah mungkin di 8.400, 8.500. Itu jauh lebih menarik. Tapi kalau mau tunggu sekalian, ya silakan tunggu di 8.300 sampai dengan 8.500 sekali. Itu resikonya menurut saya sudah mulai lebih menarik. Tapi kalau ternyata dia bisa naik terus, tidak turun lagi, ya sudah di sini ada 8.890. Ketika dia melewati ini silakan buy on breakout ya. Tapi kalau selama dia masih belum melewati ini ya mending tadi tunggu di area yang sudah diinformasikan. Akan tetapi kalau merasa bahwa takut ketinggalan nih, ya udah cicil pelan-pelan 1-2 lot. Sistem piramida boleh. Jadi beli di lot pertama katakan 1 lot. Oh, di lot turun lagi beli 3 lot, turun lagi beli 9 lot, turun lagi beli 27 lot katakan. Jadi semakin digulung semakin besar, semakin dia turun semakin lotnya semakin gede. Alasannya apa? Agar average down-nya tidak jauh-jauh dengan harga closing terakhir, sehingga ketika dia baru rebound sedikit kita sudah floating profit. Itu biasanya yang saya lakukan juga. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-320 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.